Eh, ya, ya. Terima kasih. Ikuti dulu ya, standby. Nyapa yang lain dulu ya. Iya. Sekarang Mbak Hoda ya, biar kenalan sama Mas Golagong. Mbak Hoda, ini dibuka mic-nya ya. Pembelajaran belum dimulai. Masih 5 orang nih. Mbak Hoda, Iya, Pak. apa kabar? Mbak Hoda, mic-nya di sana dikecilin, Mbak. Sorry, speakernya. Oh, belum pakai headset ya. Sudah. Iya. Bentar, Pak. Sekarang udah berapa? Berapa? Nah, lihatnya dari mana? Oh, iya. Halo, udah. Halo, apa kabar? Sudah bekerjanya? Iya, baik, Pak. Siapa yang kamu rawat? Kakek apa? Saya rawat nenek umur 83 tahun, Mas. Oh, ya. Apa sakit nggak dia sekarang? Awalnya saya datang bukan jaga dia, saya datang jaga buyutnya di Taipei. Lebih tua lagi dong. Iya. Enggak, buyutnya, cucunya. Oh, cucunya. Cucu dari nenek. Ya. Terus sekarang Itu lebih pindah sorry saya makan jeruk ya. pulang ke agent. Saya pulang ke agent mau ganti majikan, neneknya di sini jatuh di Ilan gitu. Ya, selamat berjuang ya. Nanti itu bisa jadi bahan tulisan ya. Iya, insya Allah. Standby dulu ya, ini yang gabung baru 6 orang. Iya. Hari ini, malam ini sejarah pers dunia tentang jurnalistik ya. Sudah ada 7 orang tuh. Nanti materinya setelah belajar di email ya. Kalian simpan ya dalam bentuk PDF ya. Iya, Pak. Ditunggu dulu ya Mbak Hoda ya. Ya. Mbak Hoda, ini Mas Gong dulu main ke Cicurug tuh. Hoda di mana? Di Sukabumi kan? Saya di Sukabumi, di Cijangkar, Pasar Pelita, dekat jalan kaki dari stasiun. Ya, sering saya ke sana. Saya persisnya di Gang Nugraha. Gang Nugraha ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Hoda ya. Nah, saya sapa yang lain ya. Itu Nah, nih. Yang lain bina Pak. Ini bisa ngomong. Kita sapa siapa? Ani, halo. Selamat malam, Ani Laskar Cinta. Sudah. Laskar Cinta itu lagunya Dewa ya? bukan Pak Budi. Lagunya Dewa kan Laskar Cinta. Halo, Golagong ini loh. Kan di belakangnya ada Pak Budinya. Oh iya. Enggak ada, berarti ada penampakan di belakang. Dari Ani tinggal di daerah mana?
Ani merawat siapa? Di Taiwan enak nggak? Ya, enak, bersih. Ani tinggal di sebelah mana Taipei? Saya di daerah Chungli, Pak. Oh, Chungli, ya ya. Berapa lama ini? Sudah berapa tahun tinggal di Taiwan? 1 tahun 5 bulan. Oh, belum lama ya. Iya. Di Jawanya di mana? Jawa Banyuwangi, Pak, Jawa Timur. Oh, Banyuwangi. Ya. Sekarang sedang ada asap debu Raung ya, Gunung Raung. Udah kemarinnya kan udah itu meletusnya. Udah selesai sekarang? Sudah. Oke deh. Ani, sekarang materinya sejarah pers dunia. Nanti dikirim. Nanti dikirim lewat email. Nanti standby dulu. Ini saya nyapa yang lain ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Itu email saya kan lagi laptopnya lagi Di grup. error, jadi mungkin nggak bisa saat ketik dulu di Di grup. Nanti diupload di grup. Nanti diupload di grup ya. ya. Oke, saya sapa yang lain dulu ya. Oke, Pak, terima kasih. Ya. Lagi foto lah lagi ngajar. Halo, Waalaikumsalam. Ini Selamat malam, Pak. selamat malam. Dan Pak Budi. Ya. Ini sama siapa? Ibu Ida, Pak. Bu Ida. Di mana sih Ibu Ida? Di Taiwannya? Saya di Taipei. Di Taipei-nya jauh nggak? Di daerah mana? Daerah Ancol. Pancong. Besok sholat Id di mana? Kenapa, Pak? Sholat Lebaran Haji di mana besok? Saya besok nggak bisa ikut, malahan kerja. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Mewanti ya. Merawat siapa, nenek, kakek? Saya kerja di pabrik. Oh, di pabrik. Apa? Elektronik atau komputer atau handphone? Pabrik kertas, Pak. Pabrik kertas. Nah, itu nanti bisa buat bahan-bahan tulisan ya. Ya, Pak. Sudah berapa tahun? Baru 1 tahun. Sekarang ada di mana? Ini di pabrik atau sudah kembali ke rumah? Sekarang udah di rumah. Oke. Tadi udah di ini, di mes. Di mes ya. Oke, saya sapa yang lain dulu ya. Nanti di email ininya materinya. Di grup juga kamu lihat ya. Baik. Halo, Assalamualaikum Cece Kirana. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Sampai jumpa. Di mana Cece Taipei-nya? Saya di tepatnya di Songsangu. Iya. Boleh tahu kerja di mana? Dengan siapa? Di merawat kakek nenek atau di? Jadi saya seratusan, Pak. Kadang di toko, kadang di rumah. Oh, ya, Bu. Balik. Ya, itu bisa jadi bahan cerita ya, Bu ya, nanti ya. Banyak banget, Pak. Nah, iya. Cece, boleh tahu nggak umurnya berapa sih Cece? Guru ini. Guru, Bapak Ibu, Cece SPDI. SPDI. Oh, Umum ini. umum. Oh, ya Allah, punten Cece. Bumi. Cece itu orang Sukabumi ya. Sukabumi. Iya. Ayo bade ditaroskeun? Oke. Bade ditaroskeun ke abdi? Perkenalan aja buat semua ya. Iya. Bu, nanti Teman-teman dulu. Ya. materinya nanti di email ya, sama di grup sudah ada. Iya. Mudah-mudahan manfaat ya Bu ya. Amin. Ya. Nanti ini nunggu dulu sekarang. Bisa terlangsung sampai di Indo.
Nah, ini sekarang udah ada 17 orang. Nanti saya akan display slide-slide-nya. Kita mulai ini udah 17. Udah 17, kita mulai aja ya. Nah, oke. Ya, kita mulai aja. No? Ya udah. Oke, jadi gimana saya? Ya mainkan aja lah. Ya. Kalau udah share, ya pakai ini. Ya, udah. Terus bisa kita juga. Atau Dari awal. ya, benar. Udah mereka. Udah. Mas, dia mereka udah dengar. Oh, udah dengar ya. Oke ya, semua dengar nih. Oke, ini kita mulai sejarah pers ya. Mereka standby semua ya. Udah. Oke, ini semua. Oke, Rizky. Ya, mulai ya semua ya. Oke, ini jadi kita tahu pers itu Nabi Nuh itu bisa dianggap apa yang melaporkan lewat merpati. Jadi jurnalistik itu adalah peristiwa yang dilaporkan, ya. Ingat itu peristiwa yang dilaporkan. Jadi Nabi Nuh itu sebetulnya wartawan pertama karena dia berhasil mengirimkan berita dengan burung merpati ke orang-orang ketika perahunya selamat. Oke ya, sip. Kita lanjut. Nah, ini di Babylon juga. Orang-orang Babylon itu menurut bisa dibaca ya, semua bisa baca. Menyusun berita tentang kejadian sehari-hari. Jadi jurnalistik itu fakta yang dilaporkan. Oke. Nah, pada zaman dulu sebelum ada kertas, peristiwa-peristiwa itu, wah, Wina belum disapa ya. Jadi gimana nih? Wina, oke ya, saya sapa ya. Dengar ya. Jadi pada zaman dulu, orang-orang itu kalau memprotes sebelum ada kertas, mereka pergi ke lapangan. Kalau di sini misalnya di Taipei Main Station misalnya, mereka bicara, mereka pidato, mereka memberitahu bahwa jalan rusak, beras belum sampai dan sebagainya. Oke, Wina saya sapa ya di sini. Oke, lanjut. Nah, pada zaman Romawi, ini kita ngobrol sejarah dulu. Pada zaman Romawi, orang-orang itu sering menuliskan di papan muka rumahnya. Jadi rumahnya tuh ditempel. Ditempel bukan kertas tapi kulit kayu. Ya. Oke, lewat lagi. Ini selintas aja sejarahnya. Nah, ada pernah dengar Julius Caesar? Julius Caesar itu raja. Nah, dia membuat pengumuman yang ditempel-tempel. Namanya Akta Durna. Nah, Akta Durna ini pertama kali koran. Jadi disebutnya koran pertama itu Julius Caesar, raja di Romawi. Itu ditempelkan di dinding-dinding rumah. Nah, ini catatannya ya. Ini hanya biar tahu aja ya. Kalau di sini kan ada Indosuara. Nah, dulu Akta Durna namanya. Jadi hampir mirip dengan Indosuara. Ini Akta Durna membuat berita-berita resmi. Semua orang bisa membacanya. Nah, pada saat itu orang-orang budak-budak nih, misalnya budak-budak tuh kuli-kuli kontrak, mereka mulai berkumpul dan menganggap koran ini bisnis yang baik. Maka mereka bikin seperti Indosuara, ada wartawannya, ada bosnya, ada iklan. Akhirnya menjadi profesi seperti kita. Jadi pada masa itulah wartawan dikenal pertama kali, ya. Nah, itu tadi pencari beritanya wartawan-wartawan. Nah, untuk jadi wartawan itu harus pandai bergaul, familiar, harus ya kita harus paham lah. Nah, terus 5 abad. Nah, setelah 5 abad barulah kertas ditemukan oleh Cailun. Cailun dibacanya ya, Cailun. Nah, mesin cetak juga ditemukan di Jerman oleh Gutenberg. Oke, Tini Sauan sama Enas ya, selamat bergabung. Sekarang sudah ada 22 orang. Nah, kita ini sejarah dulu ya, sejarah persnya. Cailun itu menemukan kertas. Nah, ketika kertas ditemukan, mesin cetak di Jerman ditemukan oleh Gutenberg, maka mulailah era modern korannya.
Oke, Sairi, assalamualaikum juga. Waalaikumsalam, Vicky. Dengar ya. Sudah ada 22 orang. Oke, Enas, teruskan ya, ini sejarah pers. Nanti akan dikirim lewat email. Nanti dibaca ya. Oke. Nah, ini surat kabar setelah ditemukan kertas oleh Cailun di Cina dan mesin cetak oleh Gutenberg di Jerman, maka mulailah era koran cetak. Plea, selamat malam ya. Plea, selamat bergabung. Dengar ya, Plea ya. Oke, terus nih surat kabar setelah mesin cetak. Kalau tadi zaman Julius Caesar itu di kayu, sekarang pakai kertas. Pada tahun 1600 kita belum lahir, nenek kita juga belum, nenek kakek yang teman-teman rawat juga belum lahir. Oke. Nah, ini sejarah pers. Ada pertanyaan nggak? Gimana? Oh, saya ini nggak ngerti kan di sini. Bisa di sini? Bisa. Oke. Oke. Sejarah pers sudah. Ada yang mau bertanya nggak? Nah, lanjut aja ya. Masih bingung, Hoda? Hoda bingung kenapa? Ini masih sejarah koran dan wartawan. Jadi kita masuk ke teorinya ya. Kita masuk ke teori jurnalistik. Ah, itu di sini. Oke. Oke, kita masuk teori ya. Semua denger ya. Kita masuk teori. Oke, nih. Teman-teman, apa nih? Kazanya Asifa, Rizky, semua ya, Ana, Cece Kirana, Pia. Oke, kita bicara soal jurnalistik sekarang. Nih, jurnalistik itu adalah satu ilmu ya. Siapapun, sedang-sedang pun kecerdasannya, atau misalnya pendidikannya juga tidak tinggi, nggak ada masalah. Asalkan dia punya semangat kalau mau jadi wartawan itu. Ya, semangat, vitalitasnya yang tinggi, semangatnya tinggi, insya Allah bisa jadi wartawan. Nah, ini ilmunya. Kita harus tahu bahwa koran, misalnya Indosuara, kalau Indosuara atau koran lain di Jakarta, itu selalu ada 3 di dalamnya. Pertama, itu tentang berita. Berita itu bisa tulisan atau foto. Nah, ini yang kedua, opini. Opini itu pendapat si penulis. Pendapat kita. Yang ketiga, hiburan atau iklan. Oke ya? Nah, ini dia ragam-ragamnya. Di grup, udah mulai ada yang menulis tentang reportase dasar. Reportase dasar itu peristiwa hari ini, misalnya di Taipei Main Station ada tabrakan, misalnya tabrakan antara Vespa sama pejalan kaki, lalu dilaporkan langsung lewat online misalnya. Itulah reportase dasar ya, atau berita dilaporkan. Kemudian yang kedua, feature itu yang suka ditulis di grup tuh, teman-teman sudah pada mulai nulis. Lalu ada reportase yang sifatnya analisa. Lalu ada yang investigasi. Di Indosuara tuh banyak yang investigasi. Misalnya ada TKI yang meninggal, tewas misalnya, di sungai. Lalu diselidiki oleh wartawan. Itu namanya investigasi jurnalistik.
Oke. Terus kita maju lagi ya. Nah, syaratnya apa menjadi wartawan? Syarat berita apa? Bagaimana mencari berita dan bagaimana menuliskannya. Kita akan berbicara 4 hal ya. 1, bagaimana sih jadi wartawan itu? Kedua, apa sih berita itu? Oh, interpretatif ya. Oke, balik lagi. Ada yang nanya interpretasi. Nah, interpretasi report itu sebetulnya ini hampir sama dengan misalnya ada satu peristiwa, lalu si wartawannya itu mencoba menafsirkannya. Jadi dilaporkan dengan lebih dalam. Ya. Oh, terlalu cepat ya. Oke. Ya. Kita ulang lagi ya. Ini bisa baca kan yang slide saya? Halo, bisa baca nggak? Bisa baca mereka, Mas Budi? Oke, bisa baca ya. Jadi kita hari ini akan bicara soal reportase dasar, reportase madya, reportase lanjutan, interpretatif report, investigasi report. Oke, kita mulai sekarang. Apa syarat jadi wartawan? Apa itu berita? Bagaimana nyarinya ya berita? Dan menuliskannya. Oke. Nah, kalau mau jadi wartawan, lihat itu. Harus tekun, harus gigih, harus semangat. Harus tangguh. Jadi berita tabrakan itu bisa jadi luar biasa. Kalau ternyata yang ditabraknya misalnya anak presiden. Ya. Hoda apa tuh? Ya, Gindrom. Apa itu Gindrom itu, Mas? Hoda apa itu Gindrom? Oke ya, sedang-sedang pun kecerdasannya, asal punya vitalitas. Oke, terusin ya. Ini dia, nih yang penting ini, reporter. Menjadi wartawan bukan karena dia gagah kayak siapa? Sarukan, bukan cantik kayak JKT48, tapi dia punya rasa ingin tahu yang besar. Dia tekun dan kritis. Nih, yang kemarin saya ceritakan bahwa fakta dan fiksi. Kalau pertama menemukan peristiwa dan jalan cerita. Jadi kalau misalnya ada tabrakan di TMS, kita harus mencari peristiwanya dan jalan ceritanya. Kemudian kita bertanya, cek recheck. Kita bertanya pada orang-orang yang di sekeliling itu. Nah, kemudian kita memastikan sudut berita. Memastikan sudut berita itu kita harus nyari nih dari mana nih? Dari supir Vespanya atau dari orang yang ditabraknya. Ya. Lalu kita tuliskan beritanya. Nah. Mbak Sofia Karin dari lektor 1 ya. Kenapa? Kan ada 2. Ini Mbak Sofia Karin ada. Oh, ada Mbak Sofia Karin. Halo. Dia ada di laptop kedua. Apa kabar, Mbak Sofia Karin? Oke ya, apakah berita sekarang? Nanti, Rizky, soal lead and intro itu apa? Ini saya terangkan di sini ya. Apakah berita? Kita mulai. Nih. Jadi, kalau ada berita, itu adalah peristiwa yang dilaporkan. Jadi, kalau ada tabrakan, maka dilaporkan jadi berita. Kalau belum dilaporkan, belum jadi berita. Ya. Nah, kemudian kita harus mewawancarai mereka supaya kita tahu apa sih, kenapa sih berita itu terjadi, kenapa sih tabrakan itu terjadi. Jadi kita harus mewawancarainya. Lanjut ya. Rizky ketawa ya. Awas lo Rizky itu, cabenya kelihatan. Nah, jadi kalau misalnya tabrakan itu tidak ada ceritanya, maka berita itu tidak ramai. Jadi peristiwa harus selalu dengan jalan cerita. Misalnya, tadi motor Vespa nabrak TKI misalnya. Atau motor Vespa nabrak Rizky ya.
Nah, itu pasti ada jalan ceritanya. Siapa tahu Vespa itu bannya kempes. Atau Rizky TKI itu ngelamun, jalannya nggak di pinggir jalan. Dia misalnya agak mungkin dia ngantuk, akhirnya dia jalan kaki bukan di trotoar, ketabrak. Itu dia jalan cerita. Ya. Oke, Sofia Karin, bagaimana ini ya? Bisa dengerin ya? Oke. Nah, peristiwa harus selalu dengan jalan cerita. Atau berita harus dengan jalan cerita. Wah, ini muncul lagi yang baru ini. Halo Lia L Sport. Apa nih? L Pop. Halo Lia, susah namanya. Halo Lia, selamat gabung ya. Oke. Jadi, kalau Ricky atau Pia atau Cece Kirana atau Ana jalan kaki, kemudian ada TKI ketabrak, kalau tidak mewawancarai yang nabraknya, saksinya, yang ditabraknya, maka tidak ada jalan cerita. Kita cuman, ada tabrakan tadi. Ketika ditanya, gimana tabrakannya? Nah, karena kita tidak mewawancarai, nggak tahu, saya cuman lewat doang. Nah, itu yang disebut cuman melihat. Tapi kalau saya misalnya, halo Lia, ya, terusin ya Lia ya. Ini gabung lagi Wasih. Sekali lagi, kalau ada tabrakan kita cuma lihat, ditanya orang, ya cuma lihat. Tapi kalau wartawan, ada tabrakan, kita datengin tuh. Kalau ada polisi, tanya polisinya, Pak polisi, siapa yang tabrakan? Oh ini TKI si Ricky nih, jalannya sembarangan, ditabrak sama pegawai telepon misalnya. Kita tanya Ricky-nya, Ricky kenapa kamu ketabrak? Iya nih, saya belum bayar kosan nih, saya belum bayar apartemen, ngelamun jalannya. Oh, Hoda ditabrak ya. Kenapa Hoda ditabrak? Nah, jadi dengan mewawancarai itu, jadi kepo dong. Kepo tuh tidak ngerti ya maksudnya. Penasaran. Jadi sekali lagi harus diwawancarai. Oke, nanti ada teknik wawancaranya. Lanjut ya. Nah, ini lewat. Nah, sifat berita. Karya jurnalistik bersumber dari fakta. Ingat itu. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Misalnya Ricky malam itu mimpi, diceritain tuh mimpinya. Itu bukan fakta, itu mimpi. Ya. Tapi bermimpinya itu adalah fakta. Rizky menulis, ditulisnya oleh Rofiana. Rizky TKI asal Indonesia ketimpa balok karena malam-malam dia bermimpi. Ketika bermimpi dia jalan sendiri, ngelindur namanya. Nah itu berita. Berarti ketimpa baloknya lah faktanya itu. Ya. Nah, ini ilmunya. Nyemplung. Hoda nyemplung kemana? Oke, ini perhatiin. Kebaca semua ya. Di sini, ini masih Nabi Nuh Merpati. Hah? Oke. Siap. Berita harus diukur dari unsur berita. Yang kemarin di grup saya tulis ya, 5W1H. Tabrakannya itu di mana tadi? Kapan tabrakannya? Mengapa bisa tabrakan? What? Apa yang ditabrak misalnya? Orang atau motor Vespa. Siapa yang nabraknya? Siapa yang tertabraknya? Loh, kok ngeliat kerupuk? Mana kerupuk? Mana kerupuknya? Oh. Nah, lalu tadi unsur berita, kemudian ada nilai berita. Nilai berita itu adalah consequences, dampaknya. Ingat tuh dampaknya. Jadi kalau misalnya yang ditabrak Ricky, ada dampaknya nggak? Bisa jadi dampaknya TKI se-Taiwan marah sama. Tapi saya juga. Ya, Hoda, ya. Where, what, who, with. Bukan with. Why, what, who.
Where, when, why, what, who, dan how. Nanti di grup sudah ada contoh-contohnya. Itu Vicky kenapa ingat masa kecil? Pernah ditabrak atau pernah nyolong kerupuk? Nah, kemudian ada nilai berita. Consequences. Consequences itu maksudnya dampak. Human interest. Human interest itu punya nilai kemanusiaan nggak? Lalu prominence itu jarak. Proximity jarak. Timeline, sensasional, konflik, dan unusual. Oke. Maaf Rocky tadi Wawa salah masuk ke kelas. Ke kelas B. Oke. Nih lihat sekarang. Jadi kalau ada tabrakan, peristiwanya apa? What? Yang terlibat siapa? Terjadinya kapan? Where di mana? Why mengapa? Dan kejadiannya bagaimana? Oke ya. Rizky lomba Agustusan makan kerupuk. Oke, di kampungnya. Oke, mulai. Apa yang sedang terjadi? What? Siapa saja tokoh dalam peristiwa itu? Who? Jadi yang nabrak itu siapa? Yang nabraknya dan yang ditabraknya. Di mana peristiwa itu terjadi? Kapan terjadinya? Mengapa itu bisa terjadi? Dan bagaimana peristiwanya? Oke, ini kelas yang ini. Oke, lanjut ya. Susunannya 5W, 1H bisa diacak nggak? Boleh, Cece Kirana, boleh. Jadi maksudnya, itu susunan itu, kalau misalnya mau when dulu boleh. Misalnya, pada malam bulan purnama, seorang TKI atau seorang pekerja Indonesia jalan di TMS. Boleh when dulu. Atau where dulu boleh. TMS malam hari. Boleh. TMS malam hari digegerkan oleh bunyi tabrakan. Misalnya. Boleh ya. Nah, tadi Ricky nanya soal lead dan sebagainya. Nah, ini di sini. Pertama, judul. Buatlah judul yang memudahkan pembaca untuk menangkap maknanya. Nah, ada teras berita, lead, alinea pembuka. Oh, jangan tabrakan aja toh, Pak. Oh, ya udah. Diganti. Nanti diganti TKI jatuh cinta aja ya. TKI jatuh cinta sama polisi Taiwan. Oke, tubuh berita itu bagian merupakan pelengkap dari suatu berita. Lazimnya tubuh berita merupakan bagian yang tidak lebih penting dari alinea sebelumnya. Ini gak usah dibaca, nanti gak usah dibahas gampang. Nah ini aja dulu, judul. Kita bahas judulnya ya. Sinyalnya kurang mendukung. Wasih Kurniasih, waduh. Di mana tuh tempatnya Wasih? Jauh nggak dari Taipei? Oke ya. Sambil screenshot biar gak lupa. Wah, oke. Screenshot. Maaf, nanti di email dikirim loh. Maaf, tanya aku bener gak masuk kelas ini? Emang ada berapa kelas? Enas gimana nih? Ada 2 kelas. Sama aja Enas, ya. Udah di sini yang benar dengan Golagong. Wasi di Taipei. Wasi kapan ngundang saya ini makan mie? Oke ya, kita bicara soal judul. Judul itu mencerminkan isi berita, memberikan kesan kuat pada pembaca. Sedapat mungkin hindari kata-kata bombastis, hindari salah tafsir, jangan mengadu domba. Loh ini, kalau beritanya tadi misalnya TKI jatuh cinta ke polisi Taiwan, kalau itu fitnah jangan, ya. Sebaiknya menggunakan kalimat aktif, tidak memakai kalimat yang negatif atau inversi. Judul berita berupa opini perlu menyebut sumbernya. Jadi kalau ada opini di berita, jangan opini penulis. Oke. Kita masuk. Nih, teras berita sekarang. Kata bombastis contohnya seperti apa, Pak? Oke. Saya kasih contoh Rofiana, misalnya begini, kata bombastis. Misalnya gini, Rofiana, buruh migran Indonesia,
rambutnya dicat merah, padahal nggak dicat merah, itu bombastis. Ya, atau misalnya Roviana yang cantiknya seperti Luna Maya. Nah, saya nggak tahu nih Roviana cantiknya seperti Luna Maya nggak. Nah, itu kalau nggak cantiknya seperti Roviana, misalnya cantiknya seperti Krisdayanti, nah berarti itu fitnah. Ya benar, itu fitnah. Ya, itu bombastis. Misalnya hari Minggu di Taipei hujan salju. Semua serba putih, padahal cuman saljunya sedikit misalnya. Ya, itu bombastis. Oke. Nah, ini teras berita. Tadi Rizky udah nanya ya. Berlebihan katanya. Suatu kebohongan. Ya, itu bombastis bisa seperti itu. Nah, Pak, ini sekarang bicara teras berita. Teras berita itu adalah kalimat pertama. Misalnya tadi kalimat pertama begini. Roviana, TKW asal Indonesia, jatuh cinta pada polisi Taiwan. Nah, itu teras berita. Pasti orang-orang TKI putus-putus suaranya katanya Mas Budi. Coba sekarang sinyale, waduh. Itu nyata, Pak. Yang nyata siapa nih? Maksudnya Roviana jatuh cinta pada polisi Taiwan itu kisah nyata. Waduh, luar biasa ya. Oke, itu teras berita ya. Ada temanku, ya teman. Roviananya nggak jatuh cinta sama polisi, tapi tadi temannya. Wah, ini unik juga ini ya. Teman-teman. Ya, tapi polisinya nggak mau. Wah, Kiki polisinya nggak mau. Ini buat dibikin, nanti kita bisa bikin cerpen. Nah, oke. Ini teras berita tuh. Kesimpulan, deskriptif, narasi, pertanyaan, kutipan. Nanti dibahas. Polisinya jual mahal. Aduh. Kalau saya polisi yang jatuh cinta sama saya, Pak. Kalau saya, maksudnya kalau saya polisi yang jatuh cinta, waduh. Tia Sutia, saya sama dokter Taiwan. Waduh. Ini luar biasa ini. Tia Sutia. Jadi ada dokter. Nah, itu nanti kita bahas di lain kesempatan. Itu namanya forbidden love, cinta terlarang. Pasien nggak boleh pacaran sama dokter. Jadi ngebahas kisah cinta kayaknya lebih menarik ini ya. Nih, wawancara. Jadi cara memperoleh berita. Kalau tadi saya dengar Tia, Tianya yang suster siapa itu? Tia suster. Tia suster. Oke, jadi Tia, ini saya misalnya mendapat berita, TKW Indonesia, yaitu Tia sebagai suster, jatuh cinta atau pacaran sama dokter. Itu berita. Tapi saya harus membuktikan apakah itu fitnah, apakah itu kebohongan. Maka saya mewawancarai. Oke, ini siapa? Malam Pak Golagong, malam semuanya. Casey Agnia, ya. Casey Agnia, ini ini slide-nya yang slide 4 jurnalistik. Simak aja dulu ya. Nanti filenya dikirim. Nah, ya tadi jadi saya nyari Tia. Bener nggak sih ini dokter jatuh cinta sama Tia? Jangan-jangan susternya yang jatuh cinta nih sama, atau ini jadi pacaran Tia sama dokter. Nah, saya tanya sambil melakukan observasi ke rumah sakit itu, saya tanya ke suster yang lain. Suster, bener tuh Tia pacaran sama dokter Anu. Saya tanya juga ke dokter si A itu pacaran sama suster Indonesia. Nah, itu namanya wawancara sambil observasi. Ya? Oke. Kalau kata mereka benar. Udah saya tulis. Nanti saya tulis suster asal Indonesia pacaran dengan dokter Taiwan. Sehingga pasien-pasiennya terlupakan. Akibat mereka pacaran, 7 pasien meninggal dunia. Nah, loh. Bisa-bisa dipenjara itu.
Itu lewat terus, lewat. Udah sampai. Oke. Sekarang nilai berita. Nih, tadi itu adalah unsur berita yang 5W 1H. Sekarang adalah pendukung yang lain, yaitu nilai berita. Consequences-nya. Nah, consequences itu tadi akibat suster dan dokter pacaran, dampaknya apa tuh kepada masyarakat pasien? Ya, jadi dampaknya itu berita itu akhirnya banyak pasien meninggal. Sehingga nanti ada larangan ditempel di rumah sakit. Suster dan dokter dilarang pacaran. Nah, kan suka ada tuh, ya. Ustadz dan santri nggak boleh pacaran. Terus misalnya, udah itu lah. Itu consequences-nya. Nah, ini human interest-nya. Cerita tadi tentang suster dan dokter pacaran itu sangat manusiawi. Itu menarik untuk ditulis, ya. Lalu ini ada istilah ketokohan. Nah, dokternya itu tokoh tidak? Ya. Pasti jadi tokoh. Pak, maaf, ini nanti ada rekamannya tidak? Saya tidak masuk dari awal. Ada. Buat Lia ada. Tuh 5 sini ya. Enggak. Oh, batasnya ini ya. Oke. Dia bisa lihat saya ngomong nggak? Oh, lagi ngomong ini. Oke. Oke, saya sapa yang sebelah dulu sebentar ya. Ini di sini ada Sofia Karin, Najira, Casey, siapa lagi Mas? Alfian. Oke, Alfian tadi udah dengerin saya ya. Nih, saya udah sampai ke sini nih. Oh, materinya dari sini aja ya. Oke, nanti dikasih ya. Ini sekali lagi, ini kita lagi ngebahas persoalan suster. Tadi namanya siapa? Tia pacaran sama dokter. Dokternya siapa? Le Sauling atau Chang atau siapa? Alan. Dokter Alan Si sama dokter Alan Si. Alan Lee. Berita tentang suster dan dokter itu membuat konsekuensinya dampak kepada masyarakatnya besar. Ya. Oke, kemudian human interest. Maaf Pak, saya terlambat. Luna Febria. Ya, nanti nggak apa-apa, nanti di rekamannya ada. Kemudian proximity atau jauh dekatnya lokasi peristiwa itu. Nah, karena peristiwanya di rumah sakit Taiwan atau Taipei, maka berita ini bisa dilakukan, ya, bisa dituliskan. Oke. Oh, diupload dulu. Oke, lanjut ya. Maaf Pak, rekamannya di mana Pak Ramini? Mas Budi rekamannya di mana? Nanti dikasih, ya. Ramini, kita lanjut. Nilai berita tadi ada juga timelines-nya, baru tidaknya atau penting tidaknya saat berita itu terjadi, tepat waktu. Jadi soal waktu ini ya. Oke, terus sensasional. Nah, Tia tadi suster sama dokter itu sensasional sekali. Itu menarik itu kalau ditulis di koran Indosuara, misalnya di tabloid Indosuara. Di berita depannya itu Tia difoto sama dokternya, jadi cover, lalu dituliskan cinta terlarang antara suster Indonesia dan dokter Taiwan. Itu bisa tabloidnya bisa sold out itu. Ini judulnya apa Pak? Ini giginya lucu. Gigi siapa? Gigi saya lucu. Ini agak ompong giginya. Oh, ini gigi anak-anaknya kali ya, bukan gigi saya ya. Oke, cinta terlarang. Ya, hot news betul. Jadi beritanya jadi hot. Nah, itu bisa menjual oplah tabloid kita. Atau kita tulis di status Facebook misalnya. Nanti status Facebook kita banyak yang nge-like. Ya. Suster Indonesia pacaran dengan dokter Taiwan. Itu memiliki nilai magnetnya, konfliknya juga ada. Dan keanehan. Ya, tidak biasa. Oke ya.
Coba siapa lagi ada yang punya berita-berita yang apa? Yang sensasional. Tadi dokter sama suster. Ada lagi nggak? Halo, mungkin dengan anak majikan dari teman-teman ada nggak yang misalnya ditaksir oleh anak majikannya? Oh bos tuh, saya dulu Pak Rizky. Ini Rizky emang kerja banyak. Waduh, banyak ini menarik sekali nih ya. Nanti bisa dibuat buku nanti. Jadi nanti kita bisa bikin buku judulnya apa ya? Curhat habis TKW Indonesia. Dijodohin mana anak bos? Ih terima aja aneh. Cinta suami orang. Wah ini jangan forbidden love. Oh aneh nggak mau. Kenapa? Ya janganlah kalau udah punya apa jodoh di Indonesia ya. Saya dulu di pabrik anak majikan saya jadi mandornya. Wah Rizky mau lah terima aja Rizky. Sudah ada yang disuka. Wah ya sip itu tandanya cewek setia. Rizky anak soleha. Rizkinya pasti baik ya. Oke. Nah ini dampaknya tadi. Udah ini nggak usah di ini lewat aja. Nah ini ketokohan. Sorry tadi saya ulang lagi ya. Cuit sudah ada yang disuka Luna Febria. Nih dampak dari berita tadi. Jadi dampaknya bisa menimbulkan dampak yang besar. Misalnya tadi ya berita dokter sama suster sehingga kepala kesehatan di Taiwan mengeluarkan maklumat dilarang dokter pacaran sama suster. Nah kalau jadi di contohnya seekor anjing menggigit orang itu bukan berita. Anjing gigit orang tuh biasa. Wah ini jadi curhat semua nih. Gak mau kata ibunya suruh pindah agama baru direstui. Mending saya pulang saja. Gak mau ini siapa nih? Oh saya pindah di sini aja Pak. Casey bisa nih. Oke Casey. Oke Casey. Ini yang mau dijodohin disuruh pindah agama. Itu kelas berapa? Kalau orang gigit orang, kalau orang gigit orang ya itu juga bisa. Tapi itu biasa lah ya orang gigit orang. Tapi kalau orang gigit anjing itu luar biasa. Atau contohnya anak bunuh bapak itu benar-benar berita sensasional. Kayak si Agnia, selamat malam. Rifki ngerebut pacar temen, nah itu juga sensasional, ya. Oke, lanjut ya. Ketokohan, ketenaran. Nah, kalau Golagong lagi jalan nih, ditabrak sama Vespa, itu juga berita. Golagong ditabrak Vespa di Taipei. Wah, itu bisa jadi berita di Jakarta. Terutama istri saya mungkin. Ada Pak orang makan anjing muntah. Us, siapa itu? Oke, konflik. Besarnya potensi konflik. Nah, tadi dokter sama suster itu konfliknya juga besar. Daya tarik. Oke. Kedekatan. Oke. Tadi yang manusiawi, aktual, sensasional. Oke. Nah. Kalau ditabrak becak. Kalau cerita cinta mah banyak. Kalau cerita... Ini jam berapa sekarang? Nah, itu berarti bisa masuk ke yang feature ya? Nah, gimana? Ada pertanyaan nggak? Ada, sini. Mau upload dulu gitu. Oke, sambil nunggu upload ini ya. Upload, sekarang masuk ke feature ya. Tapi ada pertanyaan nggak? Saya upload dulu. Aduh, kecepatan Pak. Waduh. Ini apa namanya? Tadi kecepatan ya, kecepatan. Nanti file dikirim. Oke, ada yang bertanya nggak? Coba, silakan.
ini yang feature. Nah. Jadi, kenapa? Mana? Ada kode etik ya di dalam jurnalistik. Oh iya, mana pertanyaannya? Nanti ada sih ini kode etiknya. Oke, saya mau cerita soal kita ya. Teman-teman itu kan punya Facebook ya. Nah, Facebook itu adalah anugerah. Kita nggak punya modal membuat koran, maka dibuatkan Facebook oleh Mark Zuckerberg ya. Dibuatkan Facebook. Nah, maka banyak orang menyebut kita ini adalah wartawan. Yang disebut begini wartawannya ya. Nih, saya sebut citizen journalism. Nah, Ini gitu. bicara ya. Iya, ini bicara. Ya, netizen sama. Jadi maksudnya netizen itu orang yang yang ngenet sama. Jadi pelakunya ya kalau netizen ya. Bentar. Ah, ini dia. Sip. Jadi kita nih nggak punya koran. Indosuara itu punya orang yang jadi wartawan yang bekerja di Indosuara. Kita bisa juga disebut wartawan, yaitu citizen journalism atau disebutnya jurnalisme warga. Umur Bapak itu, oh ini yang digambar, ini umur saya masih berapa ya, rambut gondrong? Masih muda lah. Nah, kita menuliskan berita-berita boleh di Facebook dengan teknik 5W 1H tadi. Nah, karena kita tidak punya perusahaan seperti Indosuara, mirip Ari Lasso. Lebih ganteng saya dong. Mau Ari Lasso kalah lewat. Ini konsentrasi lagi ke citizen journalism. Jadi, kalau kita menuliskan berita di Facebook, hati-hati. Jangan memfitnah. Kalau misalnya Tia pacaran sama siapa ya artis sekarang itu, sama Baim Wong, nah itu fitnah kan, nggak mungkin. Nah itu bisa dituntut nanti sama Baim, anak aja saya pacaran sama Tia, nggak mungkin. Nah itu hati-hati, nggak boleh ya. Atau misalnya Rizky pacaran sama Luna Maya, nah Luna Maya pasti marah, itu fitnah. Maka hati-hati, citizen journalism itu nggak boleh memfitnah, karena kita tidak punya lembaga yang melindungi kita, yaitu perusahaan penerbitan seperti Indosuara. Waduh. Kita mulai feature ya. Tadi contoh-contohnya sudah ada di Halo Sofia Karin, Nadira, Alfian. Kita mulai ke features. Amondar mandir ngikutin sinyal. Selamat malam, saya telat. Ina. Terus lewat. Terusin ya. Oke. Duh, jeruk makan jeruk. Rizky itu nyata. Siap ya? Siap semua ya? Sekarang feature. Feature itu adalah karangan khas. Karangan khas itu berita dituliskan dengan gaya menulis novel. Ingat tuh. Ini saya baru dibotakin waktu lebaran kemarin. Tuh. Ini agak lambat ya laptopnya. Jadi features adalah kelanjutan dari berita. Kalau tadi misalnya dokter dan suster pacaran, atau misalnya perjodohan antara asisten rumah tangga tadi dengan anak majikan, itu berita.
kemudian dinaikkan jadi features. Nah, kelanjutannya ya, lebih luas, rinci dan lengkap serta dalam gaya bahasa fiksi. Oke. Tuh, features ini tadi ada yang baca nggak di grup saya menulis features tentang Alan C. Alan C, halo, coba sapa. Alan Lee. Alan Lee. Nih. Tuh, tangannya doang. Ada yang baca nggak? Baca ya. Nah, itu yang disebut features profil. Ya. Tadi ada yang baca nggak? Features saya nulis tentang di Masjid Raya Taipei. Itu masuknya ke features apa coba? Feature berita. Karena saya menulis tentang berita saya sholat di sana. Ya. Tia Sutia belum. Luna udah pada baca. Nanti lihat di grup ya. Ada feature perjalanan. Nanti perjalanan saya ke Taiwan nanti saya tulis. Ada feature seni dan budaya. Kalau misalnya menulis tentang Reok Ponorogo atau misalnya suku Formosa itu masuknya ke feature profil. Ke feature budaya, sorry. Ada yang pernah tahu nggak suku Formosa? Kalau Chiang Kai-shek itu masuknya ke feature profil. Ya. Nah, ingat ini sini Sofia, Nadira, Alfian, saya ke laptop kedua ya. Dibaca itu ragam featuresnya. Mudah-mudahan baca tadi. Nanti masuk ke grup workshop jurnalistik, ada contoh-contohnya di situ. Jadi sekali lagi, features adalah kelanjutan dari berita. Hari ini, Golagong menginap di flat atau apartemen Mas Budi pada tanggal 23 sampai dengan 29. Itu berita namanya. Feature. Kalau feature berita, maka saya ceritakan di sini. Kalau misalnya tadi malam Alan sih mimpi buruk misalnya. Dia mimpi buruk tuh tadi malam. Dia mengigau. Nah itu Alan sih enggak ini ya. Alan Lee enggak tahu ya kamu mimpi buruk tadi malam. Mengigau. Rahasia. Nah itu status sama Pak Budi sama Lausi Alan ya Pak. Itu apa maksudnya Bu? Alan Lee tuh. Alan Lee ngigau Cece Kirana tadi malam. Dia ngigau, dia omongin ada nama tentang nama-nama perempuan begitulah. Ada 4 saya hitung itu. Oke. Ngomong-ngomong besok Lebaran Haji. Di mana saya bisa makan sate nih? Ada yang masak sate nggak nih? Nah, teknik penulisan feature profil yang mana Pak? Nanti buka di workshop jurnalistik, itu ada feature profil saya menulis tentang Alan Lee. Ya. Andi Laskar Cinta Toko Indo. Apa itu Toko Indo? Oh, ini sate maksudnya ya? Oh. Bukan satenya, NT-nya gitu. So, kata Pak Budi, gratis enggak katanya. Kalau di Indonesia kan datang ke sana bisa masak ya. Oke, ada di Masjid Taan. Maksudnya Luna Febria okpa itu apa ya? Ini menjamu kita makan sate. Oke ya. Tulisan kembali lagi ke feature. Jadi berita antara suster dan dokter yang pacaran tadi ditambahin imajinasi suasananya. Tapi imajinasinya tidak boleh hiperbol. Misalnya suster Tia pada malam purnama menunggu dokter Alan Lee di Taiwan Main Station. Nah, itu bumbu-bumbu imajinasi. Ya, meramu fakta supaya menarik dan berisi. Misalnya ada anak umur 10 tahun melahirkan, itu berita biasa atau feature berita? Wish, ada anak umur 10 tahun melahirkan, emangnya ada? Itu berita. Jadi itu berita dulu, anak 10 tahun melahirkan, itu berita dulu. Kemudian bikin features beritanya, disambungkan besoknya. Dituliskan lebih panjang. Oh ada tuh. Masa iya ya subhanallah. 10 tahun melahirkan. Itu sebetulnya bisa berita headline itu. Oke, lanjut. Nah, ini saya masuk ke sini dulu deh. Ya, feature seseorang, feature profil. Dia harus public figure,
harus artis, tokoh masyarakat. Nah, Alan Lee tadi pelajar berprestasi atau warga teladan. Kalau profil lembaga, LSM. Nah, misalnya yayasan apa Mas Budi? Punya Mas Budi? Bakti Jaya Indonesia. Saya minum dulu ya, haus. Wah, sama bapak kandungnya. Jadi itu anak kandung diperkosa sama bapak kandungnya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Melahirkan ya. Masa ya 10 tahun tega sekali. Itu di Taiwan apa di Indonesia? Sorry ya, makan jeruk. Asep. Ah. Nah, wisata. Di misalnya ke Chiang Kai-shek Memorial. Itu juga menginformasikan kok nggak tawar-tawar sih Pak makan jeruk. Oh, mau nih. Nih mau nggak? Mana nih? Nih mau. Ning. Asem. Manis-manis asem. Layang leher istri dipenggal di perkebunan karet itu ngeri udah dipenggal terus. Nah, itu juga berita sebetulnya. Maunya sama sate kambing. Nah, jadi yang tadi dipenggal itu berita sensasional. Berita sensasional itu adalah berita yang tidak biasa. Tadi ya, misalnya istri dibunuh sama suami, ibu dibunuh sama anak, tadi anak kandung diperkosa. Aduh, diperkosa sama ayah, itu berita sensasional. Oke, kembali ke feature. Nah, wisata petualangan. Jadi petualangan teman-teman kesini dari kampung ke Taiwan ini bisa dituliskan petualangannya. Ya. Bagi Pak, biar jangan ngantuk. Waduh, jeruknya. Oke, ini sebelah sini. Halo. Ngikutin ya. Indonesia ada Pak fakta. Wih, bagi mau nih. Nih mau nih. Nih, udah ya. Udah ya Vi ya. Mia. Nih. Wina. Nih Wina. Udah ya. Nih, udah habis. Kulitnya doang. Nah, seni tradisi, seni modern itu masuk ke feature seni budaya. Ada tetangga saya gitu Pak, malah anaknya umur 4 tahun diperkosa. Bapak kandung. Ini tetangganya itu kejadian di Taiwan apa di Indonesia? Casey Agnia itu kejadiannya di kampung kamu. Di mana itu? Serem juga ya. Ya, saya baca sih beberapa koran, tapi bukan di kampung saya. Itu biasanya di perkebunan kelapa sawit, ya, di perkebunan karet, di kantung-kantung miskin biasanya. Memang, aduh, itu pekerjaan rumah kita ya. Mudah-mudahan nanti adik-adik pulang ke Indonesia bisa membangun taman-taman bacaan seperti ini yang ada foto-fotonya ini. Ini taman bacaan saya. Saya punya taman bacaan, namanya Rumah Dunia. Nanti searching di Google ya, cari Rumah Dunia. Ini kan rumah ilmu ya. Di sini rumah ilmu yang Mas Budi rumah ilmu. Di tempat saya juga pernah satu anak diperkosa subuh-subuh ketika mandi di sungai. Lalu saya datengin, saya bawa ke kantor polisi, saya mediasi. Kata saya peristiwa perkosaan ini jangan ditutup-tutupi. Kalau ditutup-tutupi diselesaikan secara keluarga. Nanti nggak selesai-selesai, akhirnya anak yang merkosa tadi dipenjara. Sampai hari ini tidak lagi terjadi seperti itu. Nah, itu harus bikin taman baca seperti ini, ya. Oke, lanjut ya. Oh, ini buku saya. Lewat ini iklan. Ada yang udah punya buku-buku saya nggak? Saya bawa buku banyak, tapi itu nanti ada yang beberapa buat apa? Buat door prize. Nanti Mas Budi yang ngatur ya. Coba lihatin dong buku-buku. Ada yang
Heeh. Ada yang nanti dilelang nih. Ini dilelang buat ada yang tertarik nggak? Kelihatan. Nah, ini nanti akan dilelang berapa yang mau beli. Ini kumpulan cerpen saya di koran-koran judulnya Musafir. Nanti kalau ada yang mau beli buku ini uangnya disumbangkan ke Rumah Dunia. Satu nih Musafir. Ada yang mau? Nah, ini buku kumpulan puisi saya. Nih. Air Mata Kopi. Nih, Air Mata Kopi. Ini Gramedia yang nerbitin. Nanti juga dilelang. Nanti besok hari Minggu ya. Mas Budi. Jadi ada yang dilelang, ada yang dibagikan. Ini cara menulis cerpen nih juga. Cara menulis cerpen. Ada jadi rebutan loh ini. Ya. Nih, rahasia penulis hebat tuh. Soalnya bawa bukunya sedikit berat. Tuh, rahasia penulis hebat. Nah, kalau ini ada yang digratisin. Nih, nanti ini buat door prize. Ini namanya Jenny Ervina, orang Taiwan dulu, sekarang pindah ke Hong Kong. Ini di door prize. Ini dikasih hadiah nih. Buku Jenny Ervina. Dulu dia TKW di Hong Kong. Di Taiwan, sekarang di Hong Kong. Saya langsung deh pesen, Om. Nah, jadi ada 5 Mas yang matahari tuh Mas. Tuh sorry sini. Yang dilarang. Nih. Nih, ini buku tentang parenting nih, pernikahan saya sama istri memberikan resep-resep. Nih. Nih, ini buku-bukunya. Ini Rumah Kita Sayang. Ya. Jadi ada berapa yang akan dilelang ya? Ada nih, ini novel baru saya nih. Nih. Novel baru saya. Kelihatan nggak? Ini judulnya Pasukan Matahari. Pasukan Matahari. Nah, ini Mas Budi. Kemana Mas Budi? Jadi yang dilelang itu ada berapa ini? 1, 2, ada 7. Jadi ada 7 buku. Ini buku-buku ini nanti disumbangkan ke 2 tempat, ke Rumah Ilmu dan Rumah Dunia. Rumah Ilmu yang taman bacaan yang Mas Budi kelola ya. Nah, yang lainnya ada ini buat dihadiahkan nih, banyak nih. Ini buat dihadiahkan door prize. Ini door prize nih. Ya. Sip. Oke. Kembali ke laptop. Ini udah tadi ya. Saya mau ngasih itu udah feature itu. Nanti ini nggak usah nanti dibaca aja ya. Nanti saya ada lagi satu lagi tuh mana ya? Saya kasih harus ini dulu ya apa? Di loading dulu ya. Dari apa? Ntar. Nah, tadi tuh udah belum dinaikin nih. Nah, ini prestisnya loh. Oh, ini udah enggak udah ada yang copy di sini. Udah ada. Nah, ini ya. Oh, ini masih di sini ya. Berarti belum di ini ya.
Yang mana nih yang tadi? Di situ. Ini. Oke. Pak mau tanya ada tips dan solusinya kalau kita merasa kejenuhan. Oke ya. Buat Rizky, ada pertanyaan nih. Bagaimana solusinya kalau kita merasakan kejenuhan menulis? Saya juga sering mengalami itu ya. Pertama yang saya lakukan adalah kalau kita punya Android ya, dengerin musik aja. Dengerin musik. Nah kalau saya biasanya traveling misalnya kalau di kampung saya misalnya di kota Serang Banten, saya pergi ke pasar beli jeruk, beli cabai, beli pisang, beli apa saja. Dengan cara begitu otak saya jadi cerah lagi. Atau misalnya ya datang ke kafe ngopi ya, ngobrol-ngobrol, banyak ngobrol sama orang. Nah saya memahami teman-teman ini kan mengurus ini ya kerja atau mengurus orang tua, maka cara yang lebih baik itu adalah ngobrol sebanyak-banyaknya dengan si kakek. Udah bisa bahasa Mandarin kan? Serangnya di Bayangkara. Tuh ada yang nanya serangnya di Bayangkara. Oh, ya. Selamat malam. Ya, terima kasih. Siapa nih namanya? Naisa Nadia. Ini intermezzo ya. Sinyalnya bikin darah tinggi, Pak. Jadi, nih. Novel baru saya nih. Judulnya Pasukan Matahari. Pasarau jauh nggak? Deket Pasarau. Luna. Nah, ini novel terbaru saya cuma bawa satu nih. Ini kalau ada yang tertarik, kira-kira mau dihargain berapa, nanti bilang ke Mas Budi. Nanti hari Minggu ya. Nanti ini disumbangkan ke Rumah Dunia dan Rumah Ilmu. Jadi Rumah Ilmu nanti untuk operasionalnya ya. Ini harganya, ini kalau diuangkan Indonesia, kalau di sini 100.000 berapa sih? Di mana? Uang sini kalau 100.000? 100.000. 200-an. 200-an NT. 250 Oh, NT. enggak dong, 400 kan ya? Berapa kalau 200.000? Ini tebal banget nih. 250. Ini harganya 100.000 rupiah. 250 NT. Kalau 250 NT. Nah, sok siapa yang tertarik ini 250 NT ya. Oke, tadi ada pertanyaan Pak langkah awal. Nah, langkah awal untuk jadi penulis itu harus banyak membaca. Ya. Dinaikin. Siapa yang karena ini lelang, Ara berani 100.000, 250 NT. Nah, ada yang mau naikin nggak? Nih, ada yang mau naikin nggak? Ini ada yang nawar 250 nanti. Nih. Ini Pasukan Matahari. Ini harus dinaikin. Jadi siapa yang berani? Misalnya 260. 260 ada yang berani nggak? 400. Ara 400. Oke, ini buat Ara aja ya. Udah jangan terlalu tinggi. Nggak enak. Ara membeli ini 400 nanti. Jadi nanti hubungi besok hari Minggu ya. Siap Ara? Nah, halo Ara, siap ya? Ini kamu menang ini ya. Solusi malas baca apa ya? Nah, besok hari Minggu saya kasih tahu bahwa membaca itu sehat. Ini Ara siap, Ara menang, Ara 400 nanti. Oke. Pasukan Matahari ya, nanti sama Alan Lee juga. Terima kasih Ara ya, itu nanti disumbangin ke Rumah Dunia dan Rumah Ilmu. Oke, Tia, kalau kita malas baca, kita harus paham bahwa membaca itu membuat kita maju. Nih, tangan saya satu tuh, lihat, kelihatan nggak tangan saya satu? Ya, ini diamputasi nih, tangan saya diamputasi, nih, tangan saya diamputasi umur 11 tahun. Oleh bapak, saya diberi buku, nih baca buku katanya, supaya kamu tidak minder. Itu kelas 5 SD.
Ini Tia jatuh dari pohon. Jadi waktu SD saya ini kalau baca kepala sakit terus ngantuk kata Darsem ya. Nah, Darsem nih tangan saya satu Darsem. Bahwa membaca itu membuat saya maju. Bapak saya bilang baca buku supaya kamu tidak minder. Nah, dulu diamputasi karena salah penanganan sehingga menjadi busuk ya. Jadi dipijat darah nggak turun, akhirnya busuk, harus diamputasi. Kata bapak baca buku. Saya baca terus waktu kecil itu. Udah ribuan buku saya baca. Makanya saya buat Rumah Dunia. Buku-buku saya simpan agar masyarakat baca. Nah, saya tidak pernah jenuh membaca buku karena saya tahu membaca buku itu adalah penting. Membuat saya pintar. Dalam surat Al-Alaq kan, Allah sudah menyuruh. Allah pertama kali menyuruh kita bukan, wahai hambaku harus berdagang, bukan. Tapi bacalah atas nama Tuhanmu. Ya kan? Jadi membaca itu bisa membuat kita pintar. Kamu, teman-teman ini datang ke Taiwan, mohon maaf, pertama kali apa? Membaca kan? Membaca ada lamaran pekerjaan, ya kan? Membaca ada lowongan pekerjaan di, siapa nih sama kaki saya juga Pak? Koda kakinya kenapa? Jadi pergi ke Taiwan itu karena membaca kan? Membaca di internet, membaca di pengumuman Depnaker. Ya, aku suka baca dari zaman Wiro Sableng, nggak apa-apa, 202 ya. Saya kirana nanti besok kita beritahu bongkar ya. Oke, jadi intinya kalau kita sadar adik-adik atau mbak yang kerja di sini, kalau cuma kerja, coba di sela-sela itu baca buku. Bukunya buku Mandarin, buku bahasa Inggris, buku bahasa Indonesia. Nanti pulang ke Indonesia bisa lebih berdaya. Apalagi nanti kalau kita nanti bikin buku ya. Kita akan bikin buku dari pelatihan ini, bukunya tentang kisah hidup success story mbak-mbak dan mas-mas. Supaya pulang ke Indonesia itu nanti dihargai karena bisa menulis. Ya, saya dulu suka buat mading sekolah. Iya, Tia, itu juga bagus. Bagaimana caranya memunculkan ide untuk menulis, Pak? Gampang. Tadi ketika Tia pacaran sama dokter, itu ide. Ya. Udah, tapi sembuh selepas melaksanakan hajian. Alhamdulillah dulu. Tulang bubuk. Dulu suka keluaran tulang bubuk. Jadi Masya Allah, jadi kakinya tuh suka keluar bubuk kayak tulang gitu ya. Ya syukurlah, ini Hoda kakinya udah remek. Waduh, alhamdulillah sekarang sembuh ya. Pak, cara membuat tulisan yang menarik dan tidak berbelit-belit. Bagaimana cara mencari inspirasi, Pak? Ini besok nih nanti ada. Jadi intinya mencari inspirasi itu dikaitkan dengan 5W1H ya. Misalnya ada tabrakan atau ada suster sama dokter pacaran. Wawancara. Diwawancara sehingga kita tahu, oh ternyata kenapa dokter jatuh cinta sama si suster? Karena susternya pandai mengaji misalnya. Kayak gitu. Mas Budi, jadi buku-buku saya itu akhirnya dilelang. Ini udah kebeli 400. Nanti akan saya sumbang juga buat rumah ilmu. Jadi nanti disumbangkan untuk Rumah Dunia dan Rumah Ilmu. Oke. Ya. Bisa kasih pengarahan Mas. Nah, ini nih, jadi yang ini nih dilelang. Jadi ini udah dibeli sama Ara. Oh iya. Oke, nanti ada lagi nih. Oke. Kalau cerita nyata itu sama cerita curhat sama nggak sih Pak? Ini ada yang bertanya, curhat dan cerita nyata. Curhat itu udah pasti nyata kan? Skripsi itu apa sih sebenarnya? Skripsi itu beda. Kalau skripsi itu tulisan akademis. Kalau fiksi, wartawan itu tulisan kreatif. Beda ya. Jadi creative writing dan academic writing. Itu dibedain. Skripsi itu fakta. Tapi tidak ada peristiwanya. Ya. Jadi menulis tentang misalnya, jadi yang disebut peristiwa itu peristiwa yang berita dilaporkan. Misalnya menulis skripsi tentang bagaimana padi bisa unggul. Nah, kita teliti itu skripsi, ya. Oke. Nah, sekarang iklan dulu boleh ya? Iklan lagi. Nih, iklan. Ini rumah kita sayang. Nih, ini rumah.
kayak apa nih? Kayaknya rangkuman gitu, Pak. Oke, Pak. Makasih, Rizky. Oke, jadi Rizky kalau skripsi itu ingat, itu adalah academy writing, jadi akademis berdasarkan penelitian, tidak perlu ada peristiwanya ya. Misalnya bawang bombay menjadi besar, diteliti, lalu jadi skripsi ya. Tapi sembuh. Oke, iklan lagi ya. Ini saya seling lagi iklan. Ini saya nulis tentang bagaimana saya yang tangan satu ini bisa mendapatkan cewek cantik Putri Solo. Ini adanya di Ini Rumah Kita Sayang. Cece Kirana bisa jadi berita nggak? Yang mana Bu bisa jadi berita itu? Apa soal skripsi Bu? Nanti dulu nih Cece Kirana nanya. Yang mana Cece Kirana? Skripsi nggak bisa jadi berita, tapi mahasiswanya yang menulis skripsi bisa jadi berita. Kalau skripsinya nggak bisa jadi berita karena udah basi. Kalau berita itu harus aktual. Nggak bisa berita itu, jadi berita itu kejadiannya sekarang nih kayak saya. Saya lelang buku, ini jadi berita bisa. Di Indonesia misalnya, nanti Mbak nulis berita aja ke Indonesia. Golagong lelang buku untuk Rumah Dunia di Taiwan. Itu berita. Tapi kalau dituliskannya seminggu kemudian, itu tidak jadi berita karena basi. Ya. Oke, iklan lagi ya Bu. Nih, ada Ini Rumah Kita Sayang. Nih, buat yang mau menikah, Ini Rumah Kita Sayang. Nih, Ini Rumah Kita Sayang. Kelihatan kan? Nih, siapa yang mau harganya? Kalau di Indonesia nih harganya berarti 60 NT. NT. Ini 60 NT. Nah, siapa yang mau beli nih? 60 NT. Nih, 60 NT. 60块， Wah, 60块， judulnya Ini Rumah Kita Sayang. Ini menceritakan bagaimana saya 100 NT. 100 NT udah ada 2. Jadi ada lagi yang mau lewat. Ani 100. 100. Siapa lagi nih sudah ada yang nawar? Alfian 100. 100 harus dinaikin nih. Tia Sutia 50. 150. Tia Sutia 150. Ada yang berani 200 nggak? Saya tutup nih 200. Soalnya semua. Nah, Ani Laskar Cinta ditutup ya 200 ya. Udah. Ani 200. 200 NT itu ada kayaknya 200 NT itu 80.000 ya. Udah ditutup, Ani beli ya. Ini dibeli sama Ani. Oke. Ani besok hubungi ya. Ke siapa? Ke Mas Budi atau ke Alan. 2. Oke, terusin lagi. 27 saya hadir. Apa nih 27 saya hadir? Oh ya oke, Ani datang ya hari Minggu ya. Oke. Kita di Indosuara ketemuannya ya hari Minggu. Tadi ya, siapa saja yang pertama? Yang pertama tuh Ara Ada 400. 400 UT. Judulnya Pasukan Matahari. Yang ini Ara Pasukan Matahari. Yang kedua Ini Rumah Kita Sayang. Dibeli sama Ani Laskar Cinta. Ini 200 UT. Oke, terusin lagi. Siapa yang mau bertanya lagi? Hoda kenapa? Nih, Hoda, ini kumpulan cerpen. Siapa yang mau nih kumpulan cerpen Musafir tuh? Musafir. Ini Sofia kan itu tangannya buntung ya, Pak. Ya. Baru tahu ya, ini tangan saya diamputasi kecelakaan, Sofia. Ya. Ketemu ini di CKS apa Indosuara. Sairi hari Minggu 27 itu ketemu di Indosuara jam 9. Rahayu ini Musafir. Ada yang berani 200 anti? Ini Musafir 200 anti. Nih Musafir ini kumpulan cerpen. Siapa yang mau 200? Enas 300. Udah Enas 300 ya. Udah dibeli sama Enas ini. Musafir dibeli sama Enas 300. Enas. 100. Oke. Enas nanti hubungi Alan. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Saya mau yang tadi yang cara oh ya. Ini ya. Ini nih.
Hoda mau 200 nanti. Ini udah dibeli sama Hoda nih. 200 nanti mau? Oke. Ini dibeli sama Hoda 200. Wah, ini. Ini ada yang nomor 300. Alfian. Udah nih. Aduh, ini gimana nih? Udah aja deh. Hoda aja ya. Ini mohon maaf Hoda yang tertarik. Tini ini ya. Tini 300 ya. Nih. Mau ya Tini ya? Ini rahasia penulis hebat. Tini Sawaan siap? Halo Tini Sawaan. Ya. Oke, siap. Hoda siap ya? Ini Hoda nih. Hoda siap 200 ya? Ledakan itu. Nah, oke, ini Hoda. Ya, udah. Ini dibeli sama Ini Sawan. siapa tadi? Ini Sawan. Tini Sawaan ya. Ini 300 Tini Sawaan. Ana Apa judulnya Pak? Rahasia. rahasia penulis hebat. Ini adalah buku karangan istri saya sama saya, The Traveler's Wife. Itu buku perjalanan 7 negara. Nah, ini mahal ini. Ini buku baru banget keluar. The Traveler's Wife. The Traveler's Wife itu istri saya dan saya menulis 7 negara dari Singapura sampai ke Saudi Arabia. Nih. Ya. Ini. Nih. Ini pembukaannya. Ini tebel nih. Pembukaannya nih 400 ini. 400 nanti. Nah, siapa yang berani nih 400 nanti. Jadi beli buku-buku di saya lelang ini insya Allah ada ibadahnya karena disumbangkan ke rumah baca, rumah dunia, dan rumah ilmu. Ya, nih nanti siapa yang mau The Traveler's Wife dibuka 500 nanti. Nih, ini fakta, ini jurnalistik ini. Jadi bagaimana menulis catatan perjalanan. Pak, yang dimaksud menulis 100-150 halaman itu gimana sih? Oke, saya jawab dulu. Saya Pak, siapa tuh? Nasya mau 500 nih. Nasya 500. Ya, ini udah dibeli sama Nasya ya. Nasya 500. Nasya oke ya, 500 ya. Halo Nasya. Nih. Oke, sip. Dah. Rizky, jadi yang disebut 100 sampai 150 halaman itu kalau kita ngetik di laptop itu kan A4 ya, Rizky. Jadi kalau mengetik menulis novel atau cerpen atau novel itu minimal 100 atau 150 halaman, satu spasi. Jadi rata-rata nih kayak novel saya ini lebih dari ini tebal sekali tuh. Rizky ya, jadi kalau tipis-tipis novel sekarang nggak laku. Orang seneng setebal ini. Ini dulu saya sekitar 200 halaman. Satu spasi, itu syaratnya. Ada yang mau bertanya? Nanti ada yang mau bertanya lagi nggak? Oke, saya mau bercerita ya. Cara ngasih halamannya gimana Pak? Terus nulisnya pakai aplikasi apa? MS Word aja kalau nulis novel. MS Word aja. Nanti diajarin. Satu space itu artinya satu spasi. Iya, satu spasi. Jadi kalau ngetik itu kan, ngetik nih, habis, nanti turun sendiri ya. Udah segitu aja. Jadi itu satu spasi, bukan space. Nih. Jadi gini. Nantinya satu spasi MS Word itu 150 halaman untuk novel. Nah, kalau bisa membaca sehat bisa nggak di upload. Nah, jadi gitu ya teman-teman.
Tulis Pak, biar jelas. Nanti besok ada ya. Nanti besok ada. Jadi sekarang baru ngasih tahu. Nah, terus apalagi nih? Feature-nya udah selesai nih, Mas. Nah, itu bisa diupload nggak yang lainnya? Yang tanya jawab aja ya. Ya. Oke, siapa lagi yang mau tanya jawab? Ajarin teater juga. Oh, teater. Wah, kalau teater harus ketemu kalau teater. Ini saya terakhir ngelelang buku. Ini buku puisi saya, judulnya Air Mata Kopi. Nih, ini menang tahun 2014 itu 10 besar. Ini urutan ke-8. Jadi ada perayaan Hari Puisi Indonesia, lomba puisi seluruh Indonesia. Saya dapat juara ke-8, 10 besar lah. Nah, Nining Christina mau ya? Nah, ini Air Mata Kopi ini saya tulis di Sumatera. Ini buku puisi, tadi yang nanyain puisi ya. Ada yang nanyain puisi. Nah, ini dia. Itu ya bukunya memang saya bawa berat. Saya bawa itu berat kan, naik pesawat itu berat banget bawa buku banyak. Nanti besok ada door prize-nya. Ada berapa lagi coba Alan? Lihatin Lan. Banyak Mas. Nining Christina, ini berani nggak 200 enti? Masih ada 8. Berani 200 enti. Ini saya tawarin 200 enti. Ini karena lewat kargo. Waduh, kalau lewat kargo nantilah ya. Nanti sama Mas Budi. Mas Budi mungkin nanti kalau kesini lagi bawa buku-buku saya ya. Pak ada. Oke ya, Nining Christina 200. Oke, ini udah diambil sama Nining Christina. 200 enti. Oke ya, habis. Wah, ada 250. Nah, 250 oke ya. 250. Ya udah 250 ya. Jadi udah ditutup. Nggak boleh ada yang nawar tinggi lagi. Nining oke ya. 250 enti. Halo Nining, oke ya. Nih, ini dibungkus sama Nining. Tapi nggak bisa hadir Pak. Nah kalau nggak bisa hadir gimana Mas Budi? Dikirim lewat pos. Dikirim lewat pos. Wah kalau nggak bisa hadir nih, yang hadir aja kali ya besok. Siapa hari Minggu yang hadir? Nanti kan bisa ditransfer Mas. Janganlah, kasihan yang hadir. Yang hadir aja hari Minggu. Ini tertarik nggak buku puisi saya 250? Tia Sutia mau lagi 250? Tia Sutia siap 250. Apa itu Pak judulnya? Air Mata Kopi. Tuh. Air Mata Kopi. Ya. Nih. Ini mati internetnya yang laptop gua. Oh itu enggak mati. Enggak jadi. Wah, ya udah. Oh, Bunda Putri mau. Bunda Putri mau nih. Oke, Bunda Putri mau 250. Hadir nggak tanggal 27? Air Mata Kopi. Nih 200 cm. Ya, oke. Bunda Putri jurnalistik ini jadinya oleh Bunda Putri. Ya. Oke, ini 250. Bentar Pak. Udah ya? Siapa? Bunda Putri. Bunda Putri ya, ini 250. Tia Sutia. Oke, sip. Teman-teman, tadi ada Cece Kirana bertanya 382. bakatnya kemana? Belajar teater nanti kalau sudah di Indo ya. Oke. Nanti kalau misalnya sudah di Indo datang ke rumah saya, Rumah Dunia. Nggak kebagian Nining Christina. Iya, nanti masih banyak nih. Tapi ini di door prize tuh. Nih, buku-bukunya ini hadiah. Jadi hari Minggu ini yang nulis adalah anak-anak didik saya di Rumah Dunia. Jadi hari Minggu datang aja, ini digratiskan nih. Ya, Mas? Ya, digratiskan ya, dibagiin ya, nggak apa-apa ya? Door prize ya, untuk door prize hari Minggu. Yang bisa jawab pertanyaan. Waduh, saya tidak ada libur. Oke. Nih. Tanggal 27 saya tidak bisa hadir, Pak. Waduh. Jadi yang hadir deh. Nih, ada yang bertanya alamat Rumah Dunia nih. Alamat Rumah Dunia.
Kamu bisa ketik nggak alamat rumah dunia? Alamat rumah dunia Komplek Hegar Alam nomor 40 Serang. Komplek apa? Komplek Hegar Alam nomor 40 Serang 42 Kejar alam. Hegar Alam nomor 42 118. Nah, 118. Nah, buat Ibu Cece Kirana tadi bertanya, kita ini akan diarahkan ke feature berita. Saya rasa kalau saya lihat jenis tulisan yang ibu-ibu tulis di Facebook itu jenisnya esai. Nanti akan saya beritahu. Ya. Nah, Cece Kirana, betul hadiahnya buat yang nulis bagus. Nih HP saya, HP saya 0819063111. Nih. HP-nya. Jadi buat Cece Kirana yang ngusulin, besok door prize itu dari tugas nanti yang akan saya berikan. Kelihatannya teman-teman yang ada di sini itu cocoknya menulis esai personal. Nah, menulis esai personal itu suara saya nggak apa-apa nih, saya terus saja. Kekerasan, terlalu keras. Bukan itu. Sorry, terinterupsi. Jadi adik-adik, teman-teman, mbak-mbak, mas-mas itu lebih cocok nulis esai personal. Nanti akan saya ajarin esai personal itu apa. Tapi tetap harus tahu cara menulis berita dan features. Nah, karena menulis esai itu harus berangkat dari berita dan features. Begitu Mbak Cece Kirana ya, semuanya. Ini contohnya apa? Contohnya itu nanti akan saya beri contoh di workshop, di grup apa? Di grup apa? Mas? Jurnalistik. Nanti akan ada di grup jurnalistik. Esai personal itu apa? Tapi sebetulnya sudah ditulis sama teman-teman di workshop jurnalistik, menceritakan nama saya, Anu, saya tinggal di rumah Anu, saya asalnya dari sana, kayak gitu, ya. Nah, ini buat Ani Laskar Cinta, buat semuanya yang pengen ke Rumah Dunia. Sekarang lihat dulu di YouTube, ketik aja di YouTube Rumah Dunia, nanti filmnya banyak. Rumah Dunia sudah sering muncul di TV-TV ya, Ani. Nanti baca aja, nonton aja di YouTube. Iya. Pak, kalau saya nggak bisa hadir juga ada rekaman. Iya, nanti akan ada rekamannya. Itu udah direkam. Jadi sama Mas Budi udah direkam. Nanti insya Allah ada. Jadi teman-teman sekali lagi, sekarang banyak membaca. Baca aja di online, banyak berita-berita di Indonesia. Atau buku-buku online ada, yang e-book gitu. Atau buku apa sajalah. Apalagi, besok ada di mana nih sholat idnya? Enggak, malas baca berita Pak. Kalau malas baca berita, nonton TV. TV juga banyak beritanya kan? Luna Febria gak sholat Pak, ya nggak apa-apa. Nanti besok malam kita ketemu lagi ya. Besok malam itu materinya besok itu tentang apa ya materinya? Ada sih di berita tuh. Nanti besok ada materi lagi ya. Taichung, Masjid Taichung. Ada yang bertanya lagi nggak? Ini ada sekitar Dibuka aja mic-nya ya. Saya buka ya gantian ya. Maaf kalau nggak ya. Siapa yang mau bertanya? Live langsung gitu. Ya. Ayo Mas. Nanti yang lain siapa yang mau bertanya live langsung nih? Nanti dibuka ininya. Pak, ini perempuan berapa kali? 5 kali. 5 kali. 1 tatap muka. Tia Sutia
satu tatap muka, yaitu hari Minggu tanggal 27 di Mini Hall Indosuara ya. Apa tuh? Bagaimana cara membuat tulisan yang bisa membuat emosi pembacanya turut dalam. Nah, jadi memang sebetulnya nanti cara menulis novel di pertemuan keempat akan saya jelaskan. Jadi memang harus berlatih. Coba pernah nggak berlatih menulis tentang hujan? Berlatih menulis tentang panas. Nah, itu dirasakan itu. Jadi kalau panas itu jangan bilang panas, tapi kulitku terbakar. Wajahku yang sudah aku suntik dengan apa namanya? Kalau wajah itu dengan gluk apa ya, lupa saya. Memerah. Nah, itu menceritakan tentang panas. Nah, biasanya disitulah pembaca turut dengan apa yang dibacanya. Jadi kalau menceritakan panas itu jangan, panas sekali. Bukan, tapi aku buka kancing bajuku. Aku kipas-kipaskan koran yang ku baca agar tubuhku jadi dingin. Nah, itu salah satu cara membuat emosi pembaca. Ya. Kedengar suara saya? Ada yang mau bertanya lagi? Di sini. Ada yang mau bertanya di sini? Hoda, ada yang bertanya Hoda? Ini kita ada waktu 9 menit lagi. Besok kita lebaran haji. Saya malam ini ada yang ngajak makan. Saya ditraktir sama TKW juga. Kemana Mas Budi? Seling besok. Nah, besok saya sholat idnya di Taipei Main Station. Oke, sekarang di saya. Nah sekarang pertemuan dari saya cukup dulu. Terima kasih yang sudah membeli buku tadi. Nanti diambil tanggal 27 dan uangnya ya. Sekarang saya serahkan ke Mas Budi. Terima kasih, sampai jumpa besok ya. Mohon maaf kalau sekarang kurang lancar ya. Pertemuannya di mana Pak Alfian? Pertemuannya di Mini Hall Indosuara Tabloid ya. Nanti ngobrol sama Mas Budi. Silakan Mas Budi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman, rekan-rekan siswa pendidikan kesetaraan Taiwan. Terima kasih atas kehadirannya di kelas, cukup antusias. 26 kelas A, 7 orang kelas B ya. Pertemuan malam hari ini insya Allah semoga bisa menjadi suatu pengalaman kalian tersendiri ya, suatu kepuasan kalian tersendiri mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hal ini kami lakukan untuk menambah wawasan kalian di bidang pengetahuan lain di luar akademik ya. Di sini kalian semua berbaur, pendidikan kesetaraan kelas A, kelas B, kelas C ya, paket A, B, C dan umum. Ada umum ya, di sini ada beberapa orang dari umum, kita berbaur menjadi satu dan saling berinteraksi satu sama lainnya dalam satu bidang ilmu pengetahuan yang jarang sekali bisa diberikan secara live langsung. Live dalam arti kata ini kan seperti di kelas ya, sama aja seperti tatap muka langsung. Jadi jarak waktu tidak menjadikan kendala, tidak menjadikan masalah. Saya yakin ini mungkin pertama kali Mas Golagong mengajar online live secara seperti ini ya Mas ya? Ya. Jadi ini secara langsung live seperti ini. Biasanya satu persatu lewat Skype. Jadi ternyata sudah ada yang seperti ini. Jadi ini juga pengalaman beliau yang pertama kali dan yang diajarkan juga sangat antusias. Jadi sangat senang. Pertemuan berikutnya itu tetap jam
apa namanya, jam 9 malam atau 21.30 ya. Nanti kita sesuaikan ya. Tadi jam 9 masih masuk sedikit ya, sayang banget. Tapi di akhir-akhir terus meningkat. Dan apa namanya, hari Minggu sebelum pengumuman ini pengumuman saya upload nanti, tempatnya jadi kita di Mini Hall Indosuara ya, jam 9 kita sudah mulai ya, karena siangnya apa namanya, ada acara lagi di Kilung, di Taman Baca Kilung. Jadi jam 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 berapa? Jam 12 itu, setengah 12 itu kita sudah selesai ya. Gitu. Jadi mohon kehadirannya tepat waktu ya. Tepat waktu di Mini Hall Indosuara. Satu hal yang ingin saya jelaskan mengenai lelang buku tadi, itu maksud kami adalah untuk meningkatkan minat baca kalian. Buku yang Mas Golagong bawa ini adalah buku-buku inspiratif ya. Buku-buku yang isinya sangat bagus ya, sangat menarik. Dan itu wajib sebenarnya kalian membaca. Ke depan waktu saya ke Indonesia, saya akan mampir ke Rumah Dunia. Saya sudah 2 kali ke sana. Dan saya akan mampir dan akan membawa buku-buku beliau untuk kita taruh sebagai inventaris dari rumah ilmu. Ya, kalau di Indonesia punya Rumah Dunia, Mas Golagong, kalau di sini kalian punya Rumah Ilmu. Ya, nanti suatu saat bisa menyamai Rumah Dunia. Amin. Ya, itu kan untuk teman-teman BMI semua, ya, untuk teman-teman kalian ya nantinya. Bukunya banyak. Oke, nanti insya Allah kita bawa bukunya yang banyak ya. Dan ada beberapa hal juga yang nanti akan kita katakanlah ya, kita inginkan dari satu kelas ini adalah kita memiliki atau mempunyai suatu kenang-kenangan dari kelas ini ya. Bentuknya apa? Nanti kita usulkan gimana kalau kita membuat buku atau kita membuat suatu hal yang nanti bisa bermanfaat, bahwa dari kelas ini ya kalian sudah bisa membuat satu tulisan. Untuk belajarnya sekarang sudah harus berani ya. Kalian punya Facebook ya. Kalian upload hal-hal yang positif tentang kegiatan ini. Ajak teman-teman kalian ya, ajak teman-teman kalian untuk bisa membaca tulisan kalian di Facebook. Sudah berani di umum. Jadi nggak ada tuh yang namanya di pendidikan kesetaraan nulis Facebooknya tuh yang alay-alay, yang galau, yang putus cinta, nggak ada. Jadi yang inspiratif ya. Bagaimana pembelajaran yang tadi kalian lakukan itu bisa menarik orang untuk terinspirasi dengan kalian untuk mengisi hari-hari kalian dengan yang positif, hari-hari mereka dengan kegiatan yang positif ya. Jadi itu nanti minta dikoreksi ya, kalian sudah berteman ya kan, minta dikoreksi sama saya itu seperti itu untuk latihan supaya 5W1H-nya tadi masuk ya. Dan file ini nanti kita upload ya, kita upload file-file yang tadi diberikan, kita upload semua ya. Jadi apa yang tadi didapatkan dari lelang itu pun nanti akan kita umumkan secara terbuka ya, bahwa dapatnya sekian, peruntukannya untuk membeli buku atau apa, untuk di rumah ilmu sendiri ya, untuk di rumah ilmu ya, untuk kalian lagi dikembalikan. Jadi yang belum pernah ke rumah ilmu silahkan ya, silahkan, karena ini adalah rumah kalian ya, walaupun kecil, walaupun sempit, sementara ini kita bisa mampunya seperti ini ya, kita nikmati. Yang jelas di rumah ilmu kalian bisa belajar apapun tentang yang kalian inginkan. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, memang. Jadi kita Pak Alan lagi takbiran. Jadi sebelum penutup mungkin kita juga nanti mau takbiran. Mungkin apa muslim semua di sini ya. Jadi Pak Alan lagi takbiran tuh.
Pak Alannya mau mimpin takbiran katanya. Ya. Jadi sebelum ditutup, dari saya cukup sekian. Sebentar ya. Di bawah handphone-nya. Gimana? Nah, udah jam 11. Oke. Ada masukan kayak gitu? Ada masukan yang lain? Sebelum saya tutup nih ya, satu kali aja Lausa Alan mau takbiran bareng-bareng. Ya. Karena besok kita lebaran, kita ingat kampung halaman kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Oke, terima kasih. Jangan sedih. Justru dengan takbiran itu menguatkan kita ingat kepada Allah, ya. Ingat kampung halaman, artinya ingat. Jadi kalau kerja di sini isi hari-harinya dengan kegiatan yang positif. Ya, bukan terus sedih jadi larut, ya. Terus jadi males kerja, malah pulang ke kampung halaman, bukan seperti itu, ya. Justru tambah semangat. Oke? Dari saya cukup sekian. Sebelum kita tutup, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan langkah kita untuk bekerja sambil belajar, ya. Cita-cita yang kalian inginkan dapat tercapai. Ya Allah, ringankanlah langkah kami untuk menggapai cita-cita kami sehingga apa yang kami inginkan dapat segera terwujud. Dan berikanlah kami rezeki yang halal, banyak, berlimpah dan barokah. Berikanlah kami kesehatan dan berikanlah keluarga kami yang kami tinggalkan di tanah air ketabahan, kesabaran sehingga pada saatnya kelak sukses dapat kembali ke tanah air, berkumpul kembali bersama keluarga. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Robbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Wan an. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dengan kesadaran ada juga yang nanggapin ini suara. Oh gitu. Jadi dia berteman juga ini suara. Waalaikumsalam. Betul. Karena aku tiap hari sebenarnya asmara sayang beliau pindah ke stasiun PAUD. Sekarang saya sering ketemu dia. Assalamualaikum. Nah itu kan dari kayak gitu kita jadi tahu Pak titik kegiatan ini enggak mesti dinilai dengan Saya tadi mendadak nggak tahu punya izin melarang karena mereka nanya-nanya novel berapa ya. mungkin ntar diumumin berapa jumlahnya supaya nanti takutnya kan ya tadi sebagian orang memandang ini tapi sebagian orang yang kita ngomong buat rumahmu 25% ya. boleh Kamu dapat berapa? terang. Nah ini di jual kelasnya dulu aja lah. Ini cukup. Gimana rumahmu nggak kebagian? Nanti lah rumahmu dikasih lah. Nanti pulang tuh. Iya.
kalau misalnya besok pulang mau Di door pricing maksudnya dikasih hadiah buat yang bisa jawab gitu. besok itu yang di Indomaret yang jual suara kasih aja di door pricing. Siapa yang jawab pertanyaan kasih jual suara. Kan besok di suara hari Oh kedua. iya. Kasih di situ aja. Nanti rumah ibu mah kan besok pulang mau ke rumah ibunya dulu ambil buku. Langsung nggak ada masalah tuh saya. Nanti langsung disediain.